Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Uswatun Amnar. Saya pastroper Banda Aceh. Alhamdulillah Allah hadirkan nyampe di Klaten di rumah pastroper sedunia. Awal mula saya kenal PAZ itu yang pertama dari sosmed ya. Alhamdulillah Allah hadirkan ikut di Medan pada waktu itu bersama Ustadz Haris rahimahullah. Alhamdulillah sempat bertemu langsung dengan beliau. Yang awalnya itu pesimis untuk ikut ke Medan, dan akhirnya Allah hadirkan sampai selesai upgrading semuanya saya ikut. Alhamdulillah. Motivasinya apa itu? Motivasinya itu yang pertama saya lihat itu inspirasinya Al-Quran. Jadi karena inspirasi Al-Quran saya tertarik, apalagi ada membahas tentang Nabi Ayub ya. Bahas tentang Nabi Ayub di Quran surat Shad itu. Jadi Masya Allah sekali. Jadi saya tertarik dan ingin, yang awalnya saya pikir ini karena saya memang basicnya dokter medis, itu adalah pelayanan, dan jadi ini sepertinya bisa dikombin gitu. Dan saya juga sudah pernah belajar ilmu Tibun Nabawi, dan alhamdulillah Allah hadirkan di kelas tersebut. Dan memang ketika hadir di kelas tersebut, Masya Allah, jadi itu kayak ada sesuatu yang jatuh keteng di kepala gitu ya. Karena setiap kata-kata dari Ustadz Haris rahimahullah itu sangat mengena di kepala, sangat mengena di hati. Jadi Masya Allah sekali. Jadi yang membuat saya itu betul-betul terbuka pikiran ya. Jadi membangkitkan ruhiyah kita, jadi tambah semangat, insya Allah semangat membantu umat gitu. Sampai sekarang udah berapa pasien kurang lebih? Sampai sekarang alhamdulillah sudah hampir 2000 pasien, alhamdulillah. Ada pengalaman menarik setelah Mirapi, mungkin ada kasus yang membuat istilahnya kita takjub atau gimana gitu? Paling nggak salah satu apa? Jadi mungkin bisa saya cerita sedikit. Kalau di dokter itu, ketika saya menjadi dokter, baik di rumah sakit, di puskesmas dulunya kan, di kantor sekarang, itu terkadang ya kita memang dokter sebagai pelayanan ya. Jadi itu terkadang paling kalau pasien yang datang ke kita itu kan pasti dia cerita gitu keluhannya apa gitu kan, dia cerita keluhannya apa. Terus kalau dia kasih tahu nih sakitnya di sini, di perut atau di mana gitu. Jadi kita lakukan pemeriksaan. Dan terkadang itu feel-nya kurang dapet. Kenapa? Jadi ketika kita udah tahu, oh ibu sakitnya di sini ya gitu ya, udah langsung kasih resep gitu. Tapi alhamdulillah ketika mengenal ilmu PAS ini, Masya Allah sekali. Jadi itu rasanya ketika pasien mulai masuk ke ruang praktek itu, jadi kita dari dia awal masuk aja kita udah tahu ini ibu ini kayaknya keluhannya ini gitu kan. Jadi kita itu dari atas sampai bawah itu rasanya kita udah tahu ini ibu ini keluhannya di sini. Nah pas beliau cerita itu rasanya kan betul gitu. Dan kemudian di PAS ini saya tuh ya dulunya kan nggak pernah berhubungan sama pasien-pasien yang ada pasti bilangnya ya, yang ada ya jin lah di dalamnya gitu ya. Kan nggak pernah dapet yang pasien seperti itu, dan kita juga nggak bisa ngelihat gitu ya. Tapi ketika sudah semakin mendalami ilmu PAS ini, ketika melihat pasien aja kadang ini sepertinya ibu ini lain ini gitu. Nah kadang setelah kita terapi 2 gerakan itu langsung muntah-muntah. Itu pasien yang sebenarnya yang sangat berkesan bagi saya. Kemarin itu ada seorang pasien. Nah ibu itu datang dengan keluhan badannya itu sakit semua. Kemudian ketika kita terapi baru 2 gerakan itu langsung muntah-muntah hebat. Muntah-muntah hebat itu sampai saya ambilkan plastik, beliau muntah-muntah terus. Nah setelah muntah itu ibu itu malah yang anehnya ibu tuh tersenyum gitu ya. Setelah muntah itu ibu tuh senyum, dan ibu tuh bilang gini, tadinya saya mau pukul dokter loh. Gitu, tadinya saya mau pukul dokter. Oh Masya Allah. Jadi berusaha walaupun ada perasaan antara takut, karena itu yang pasien menurut saya yang baru pertama kali saya dapat. Yang sebelumnya ada juga, cuman enggak yang seperti ini gitu kan.
Jadi antara perasaan takut tapi berusaha tenang gitu. Pada Jadi akhirnya gimana itu? dan pada akhirnya saya paksa, itu saya pukul palu, kemudian saya paksa untuk hentak kaki, dan alhamdulillah setelah itu dia merasa lega. Gitu. Jadi ilmu pas ini sampai segitunya kita tahu. Jadi ketika pasien ada jin di dalamnya, kemudian pasien itu masalahnya dengan psikis, terkadang dari visual dan titik sentuh itu hasilnya berbeda dengan apa yang diutarakan. Kalau masalah psikis biasanya si pasien itu keluhannya pas datang itu banyak macam dari A sampai Z gitu kan. Tapi ketika kita cek itu yang keluhannya yang enggak, yang maksudnya apa, penyimpangannya itu atau masalahnya itu enggak sebanyak yang dia keluhkan gitu. Jadi kita tahu kalau pasien ini karena psikis atau karena itu kita tahu. Nah kalau itu di medis dulu, ketika pasien banyak keluhan ya semakin banyak obat yang kita keluarkan gitu. Bismillah ya. Semoga ini kita dari Aceh sendiri yang sudah berjalan Japas. Ada juga murojaah. Dan bismillah semoga semakin rutin, dan alhamdulillah itu mungkin yang aktif sekarang itu Japas. Yang awal-awalnya itu belum rame yang ikut. Japas itu setiap hari Ahad ya, Ahad pagi. Itu awalnya belum rame ikut. Tapi kita berusaha, kita pastor sendiri nggak boleh patah semangat gitu. Nah kalau kita patah semangat kan gimana musyiar gitu. Jadi tetap nyemangatin yang lain, ayo selalu ikut Japas gitu. Inilah syiar kita gitu. Jadi 2 pekan, jadi setiap 2 pekan. Jadi 2 pekannya lagi mulai lagi Japas, 2 pekannya lagi mulai lagi Japas. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu ramai sekali dan antusias ibu-ibu yang ikut. Jadi setiap 2 pekannya alhamdulillah ada bertambah yang baru gitu. Dan ini sudah kita bentuk dalam grup. Dan nantinya insya Allah semoga bisa jadi ladang dakwah bagi kita sendiri, dan kita semakin banyak menghadirkan pastroper insya Allah. Kedepannya semakin banyak pastroper. Ini sekarang udah ada 12.001 ya pastroper ya. Semoga insya Allah kedepannya di Aceh ya paling ujung. Insya Allah semoga Allah hadirkan semakin banyak pastroper, semakin banyak kita bisa mandiri dalam kesehatan insya Allah. Salam pas, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, tanpa jimat. Allahu Akbar.